Halo semuanya, kembali lagi di meja konsultasi Project D. Terima kasih buat teman-teman yang tetap setia mengikuti penjelasan-penjelasan kesehatan. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung di kanal Project D ini. Langsung aja kita masuk ke topik materi. Ya, mengenai batu ginjal. Apa itu batu ginjal? Jadi memang pembentukan batu pada saluran kencing ini bisa terjadi pada semua umur. Dan batu yang terbentuk umumnya akibat adanya endapan dari zat kimia yang ada di urin, di kencing lah. Di mana batu ini bisa menyumbat baik di ginjalnya maupun di saluran kencingnya. Batu ini bisa terbentuk juga akibat kalsium, mungkin juga bisa terbentuk akibat asam urat, dan juga beberapa kristal bisa mengendap dan menyebabkan terbentuknya batu sebenarnya teman-teman. Kasus ini ya lumayan sering saya temuin di bagian IGD, di mana rata-rata pasiennya mengeluhkan nyeri pinggang yang hebat. Nyerinya biasanya menjalar sampai ke perut bagian depan. Dan ini bisa terjadi baik di pinggang sebelah kanan maupun di pinggang sebelah kiri. Ya bergantung ginjal sebelah mana yang ada batunya. Bahkan bisa juga terjadi pada kedua sisi. Selain itu, terkadang ya dapat disertai keluhan lain sebenarnya teman-teman. Seperti nyeri pada saat buang air kecil, rasa panas. Kadang ada beberapa keluhan penyerta lainnya, seperti jadi makin sering buang air kecil. Ada keinginan buang air kecil, tapi kadang-kadang sulit keluar. Nah, dan bisa juga ya, pipisnya itu warnanya jadi kemerahan, karena ada luka di situ ya. Sebenarnya di sini ada beberapa orang yang beresiko terkena batu saluran kencing. Siapa sih yang beresiko? Yang pertama adalah orang-orang dengan usia 35-45 tahun. Ternyata lebih rentan mengalami kondisi ini. Selain itu, batu ginjal lebih sering muncul pada pria dibandingkan wanita. Dan tentu saja faktor keturunan menjadi salah satu faktor penting yang meningkatkan resiko terjadinya penyakit batu ginjal ini. Dan jangan lupa ya, buat orang-orang yang minum air putihnya minim nih, atau sering mengalami dehidrasi, lebih rentan sebenarnya mengalami batu ginjal. Ya, untuk memastikan kondisi ini biasanya butuh pemeriksaan tambahan, kayak pemeriksaan urin, ya, urinalisa, ya. Di urin terkadang kita bisa temukan adanya endapan kristal, tapi terkadang juga nggak kelihatan. Dan memang kadang-kadang diperlukan pemeriksaan tambahan seperti ronsen, USG, atau bahkan CT scan. Tapi untuk menentukan pilihan pemeriksaan apa saja yang akan dilakukan ya serahin aja lah sama dokternya. Karena biar bagaimanapun diperlukan pemeriksaan fisik yang baik untuk menegakkan diagnosa batu ginjal ini. Jadi kalau bukan batu ya ngapain dilakukan pemeriksaan macam-macam tadi. Nah, untuk penanganannya bisa berbagai macam ya. Ya, salah satunya di ESWL. Jadi ESWL itu batunya ditembak aja pakai gelombang suara, ESWL namanya. Ya, supaya ukuran batunya jadi lebih kecil dan supaya lebih gampang keluar di urin dengan ditembak tadi. Bisa juga diteropong terus dihancurkan. Uteroskopi namanya. Nah, bisa juga sih melalui tindakan operasi dibuka. Dan terakhir beberapa komplikasi yang mungkin terjadi akibat penyakit batu ginjal. Yang pertama nih ya, tentunya bisa bikin cedera. Tadi saya sudah sempat singgung sedikit ya, pada saluran kencing, baik yang atas maupun yang atas sih yang lebih sering. Dan kalau batunya cukup besar dan bikin penyumbatan, nah bisa nyangkut di situ dalam waktu yang lama, itu bisa bikin pembengkakan pada ginjalnya. Dan namanya batu ya, pasti ada permukaan yang tajam, mungkin bisa bikin perdarahan, luka terus berdarah gitu. Jadi bisa bikin berdarah kencingnya, makanya kadang-kadang bisa aja warna jadi agak kemerahan. Sebelum terkena batu saluran kencing, mungkin ada baiknya kita cegah ya teman-teman. Ada beberapa tindakan pencegahan sederhana yang bisa kita lakukan di rumah loh teman-teman. Yang pertama tentu saja banyak minum air putih sekitar 2-3 liter per hari. Apalagi pas cuacanya panas, apalagi juga pas olahraga. Selain berfungsi untuk memberikan asupan cairan, air ini tentu saja akan membantu membilas saluran kencing dari zat-zat yang dapat mengendap. Yang kedua, kuranginlah makanan yang banyak asam uratnya.
Karena asam urat ini nggak hanya terfokus pada sendi, tapi juga asam urat ini pembuangannya bisa melalui saluran kencing, melalui urin lah gampangnya. Kalau jumlahnya banyak, tentu saja orang tersebut lebih beresiko mengalami batu asam urat di saluran kencing. Ya bisa aja sih kebuang semua, tapi kalau jumlahnya banyak kan beresiko mengedap juga ya. Dan terakhir ini sebenarnya agak dilematis ya. Sebenarnya konsumsi kalsium itu bagus, tapi kalau bisa sih jangan berlebihan. Karena ternyata orang-orang yang konsumsi kalsium secara berlebihan cukup beresiko terkena penyakit batu ginjal ini. Ya, intinya semuanya berlebihan nggak bagus lah. Ya, kayak video ini kayaknya nggak bisa terlalu panjang. Kalau suka video ini silahkan di-like. Dan dibagi-bagikan juga nggak ada masalah. Kalau nggak suka sama video bisa di-dislike juga. Dan agar kelangsungan channel ini bisa bertahan lebih panjang, bolehlah dibantu subscribe. Kalau mau tanya-tanya, mau diskusi, kasih masukan, kasih komentar, ya apapun itu kiranya bisa ditulis di kolom komentar teman-teman. Ya cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa.